Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Bu Dina. Pada kali ini, materi yang akan Ibu bahas yaitu perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan literasi, kalian mampu mengidentifikasi informasi dari berbagai sumber belajar tentang perkembangan kehidupan politik pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dengan sikap disiplin. Dan yang kedua, melalui model discovery learning, kalian mampu menganalisis tentang perkembangan kehidupan politik pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dalam bentuk mind mapping dengan benar. Nah, di sini ada foto Presiden era reformasi. Ya, yang pertama itu adalah Presiden B.J. Habibie, dan yang kedua Presiden Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur, dan yang ketiga Presiden Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah putri dari Insinyur Soekarno. Dan yang keempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Nah, di sini itu adalah foto pengambilan sumpah Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kita tahu Pak Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi setelah pengunduran, akhirnya Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan MA di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan B.J. Habibie berdasarkan TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 1973 yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Nah, ini adalah beberapa pencapaian yang dilakukan Presiden B.J. Habibie selama menjabat sebagai presiden. Yang pertama, diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Untuk otonomi daerah ini ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 15 garing MPR garing 1998. Kita tahu era Pak Soeharto itu menerapkan sistem sentralisasi, jadi terpusat. Nah, di era Pak Habibie diberlakukannya desentralisasi, yaitu setiap daerah berhak mengelola daerahnya sendiri atau lebih dikenal otonomi daerah. Dan yang kedua, adanya kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Kita tahu pada masa Orde Baru, partai politik hanya ada 3, P3, PDI, dan Golkar. Nah, setelah diverifikasi, partai politik yang mengikuti pemilu pada masa Pak Habibie sebanyak 48 partai. Dan yang ketiga, di sini ada pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Hal penting lainnya dalam kebebasan mengeluarkan pendapat bagi pekerja media massa adalah diberinya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Dan yang keempat, dalam menghindarkan munculnya penguasa yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas,
diberlakukan pembatasan masa jabatan presiden, di mana seorang warga negara Indonesia dibatasi menjadi presiden sebanyak 2 kali masa jabatan saja. Yang kita tahu, pada masa Orde Baru, Pak Soeharto menjabat sebagai presiden kurang lebih 32 tahun. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie. Yang pertama, melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Dan yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Keempat, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Yang terakhir, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Pak Habibie menjabat sebagai presiden kurang lebih 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Pak Abdurrahman Wahid. Nah, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, di mana beliau terpilih menjadi Presiden RI yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1999 dalam pemilihan presiden melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna ke-13. Pencapaian yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid, yang pertama, adanya upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tanggal 3 Agustus 2000, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait beberapa yayasan yang dipimpinnya. Dan yang kedua, adanya pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Ada beberapa kebijakan Abdurrahman Wahid selama menjabat sebagai presiden. Yang pertama, memisahkan TNI dan Polri. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. Yang ketiga, mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Dan yang keempat, mengakui Konghucu sebagai agama di Indonesia. Kita tahu, sebelum era Abdurrahman Wahid, agama di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Konghucu akhirnya menjadi agama resmi dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Dan yang kelima, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Dan yang terakhir, menerapkan otonomi daerah. Selanjutnya, kebijakan ekonomi Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai mengarah pada perbaikan. Di antaranya pertumbuhan PDB yang mulai positif, laju inflasi, dan tingkat suku yang rendah, sehingga kondisi moneter dalam negeri juga sudah mulai stabil. Nah, di sini Ibu menambahkan gambar dari Presiden Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Nah, di sini beliau berkata, keberhasilan seorang pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri.
Pada tanggal 23 Juli 2001, Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden RI. Beliau menjadi perempuan pertama yang menjadi Presiden RI, bahkan satu-satunya hingga saat ini. Beliau memimpin 3 tahun, sejak tahun 2001 hingga tahun 2003. Baik, ini adalah pencapaian yang dilakukan Presiden Megawati Soekarno Putri. Baik, ini adalah pencapaian yang dilakukan Presiden Megawati Soekarno Putri. Yang pertama, adanya stabilisasi kondisi politik, hukum, dan keamanan mulai stabil. Yang kedua, adanya pemberantasan korupsi. Ini dibuktikan dengan berdirinya lembaga negara bersifat independen, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga, menyehatkan perbankan nasional, yaitu dengan pembubaran BPPN pada Februari 2004. Dan yang keempat, adanya stabilisasi ekonomi makro, yaitu fundamental ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, dan angka kemiskinan mulai stabil. Dan yang kelima, optimalisasi peran legislatif. Nah, di sini legislatif sudah melakukan fungsi legislasinya, sehingga banyak undang-undang telah disahkan. Selanjutnya, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemilu tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Beliau menjadi Presiden Indonesia yang ke-6 setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004. Bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Pencapaian yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Reformasi birokrasi mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good governance. Dan yang kedua, adanya upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, yaitu menyelesaikan konflik Aceh melalui perundingan, melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat Aceh melalui kunjungan ke Aceh pada tanggal 26 November 2004. Lalu, menekankan pentingnya otonomi khusus di Aceh. Kemudian, berupaya untuk membicarakan amnesti dengan DPR bagi anggota GAM serta menekankan bahwa solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah Aceh secara permanen. Pencapaian yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Yang pertama, melaksanakan percepatan penanganan masalah POSO melalui langkah-langkah komprehensif, terpadu, dan terkoordinasi. Kedua, menindak secara tegas setiap kasus kriminal, korupsi, dan teror, serta mengungkap jaringannya. Yang ketiga, upaya penanganan masalah POSO dilakukan dengan tetap memperhatikan Deklarasi Malino tanggal 20 Desember 2001. Di sini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan otonomi khusus bagi Papua, perlindungan dan pemberdayaan kepada orang asli Papua. Baik, selanjutnya kebijakan ekonomi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini dikenal dengan nama 4 paket kebijakan stabilisasi ekonomi. Yang pertama, memperbaiki neraca transaksi berjalan dan menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Kedua, pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga,
pemerintah akan menjaga tingkat inflasi dan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Keempat, adanya percepatan investasi di berbagai bidang kehidupan. Demikian materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Tetap semangat belajar di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Dengan belajar sejarah, kehidupan kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.